Saya memulai sementara, judulnya Sistem Monitoring Evaluasi, tapi saya lebih banyak cerita nanti tentang bagaimana yang sudah terjadi selama ini, Bapak Ibu. Nah, kemarin sudah jelas saya akan menangkap sebenarnya, saya merespon sambutan rektor kemarin. Apakah MBKM ini membuat abu-abu atau hitam di atas putih? Nanti saya akan di akhirnya ada beberapa, ada slide kedua saya, nanti materi kedua saya yang saya sampaikan. Nah, program MBKM itu kita sudah sama-sama memaklumi, apalagi Ibu Elpa sudah bagian tim penyusun MBKM PTKI. Kalau kami mengimplementasikannya dari dua SK Dirjen yang terdahulu. Yang pertama itu 7290 itu tidak ada ciri khas UIN atau tidak ada ciri khas PTKI. Nah, kemudian maka dikeluarkanlah yang kedua, yaitu implementasi nomor 1591 tahun 2022 itu, maka masuklah program moderasi beragama. Saya juga kami tim belum memahami kira-kira bentuk kegiatan seperti apa dalam moderasi beragama. Tapi tetap kita fasilitasi Bapak Ibu. Kita fasilitasi dari 8 program MBKM yang dikeluarkan oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020, maka kita inisiasi untuk program ini menjadi 9 program, walaupun nanti ada 10 program yang bisa kita masukkan ini. Tapi setidaknya 9 program ini yang sudah ada di Juknis implementasi MBPTKI yang diatur dari Dirjen Pendis nomor 1591 itu. Jadi ada pertukaran mahasiswa, magang, kemudian asisten mengajar, penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan berusaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kegiatan tematik. Yang terakhir itu moderasi beragama. Nah, proses ini dilakukan oleh PTKI dengan harusnya Bapak Ibu, harusnya seluruh PTKI itu sudah memulai menyesuaikan kurikulum prodinya yang berbasis OB dengan program MBKM. Nah, jadi kita sama seperti kata Pak Sofian kemarin ya, eh, mereka 2 tahun menyusun. Dan kita juga di Win Palembang juga sama, Pak. Kita 2 tahun menyusun, 1 tahun itu sosialisasi dengan perubahan. Dan baru tahun ini seluruh UIN berdasarkan instruksi rektor baru merubah semua kurikulumnya yang berbasis UB untuk implementasi MBKM. Jadi memang harus ditata dulu eh, apa namanya itu kurikulum dari prodi masing-masing yang berbasis OB. Dari OB itu kita implementasikan ke MBKM. Dan untuk PTKI ini baru mau akan. Kenapa bermakan? Memang sudah ada beberapa sebagian yang sudah belum OB, tapi di saat mau implementasikan kegiatan MBKM, maka terkendala pada konversi dan ekuivalensi. Itu yang saya dapatkan dari beberapa kali saya sosialisasi, baik itu saya terutama di sosialisasi di Sumatera, Bapak Ibu. Mulai dari Padang, terakhir kemarin di Lok Sumawe, kemudian ini di Metro. Kemarin di Babel saya tunda dulu karena saya nggak punya waktu untuk menjelaskan dengan teman-teman. Jadi ada plus minusnya Bapak Ibu. Ada plus minus dari implementasi eh, kegiatan MBKMI apabila Bapak Ibu di prodinya atau LPM-nya belum membuat keputusan untuk menyamakan kurikulum prodinya berbasis OB, kemudian di dalam kurikulum itu mencantumkan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Sekali lagi, 8 program ini bukan kurikulum Bapak Ibu, kita samakan dulu persepsi kita karena ini bukan kurikulum tapi program kegiatan. Program kegiatan yang bisa diimplementasikan ke dalam kurikulum kita yang besarnya itu 60 SKS. Yang besar 60 SKS. Nah, itu yang mau kita evaluasi bersama nanti bagaimana plus minusnya. Nah, Bapak Ibu, yang 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 perlu kita siapkan, nah ini tugas Pak Biyung dan teman-teman, termasuk kita ya, termasuk kami di tim pengembang, kita belum memulainya karena kita baru 1 program yang berjalan selama ini, yang 7 program lain itu sifatnya sporadis, jadi tidak terintegrasi. Kenapa tidak terintegrasi? Karena programnya baru tahun ini kita launching, baru tahun ini baru mau kita jalan serentak seluruh Indonesia. Nah, kebijakan mutu yang kita buat harusnya bagaimana pelaksanaan MBKM itu sesuai dengan seluruh standar yang ditetapkan. Jadi memang eh, kita prodinya sudah jalan, kemudian kurikulum OB-nya sudah jalan, sudah established, kemudian di kurikulum OB-nya itu maka harus dibuat bentuk program alternatif apabila hak mahasiswa itu diambil. Sekali lagi,
apabila hak mahasiswa itu diambil. Jadi kita siap tetapkan. Kalau haknya tidak diambil, no problem, is okay, Bapak. Nggak jadi masalah. Yang masalah, kalau mahasiswanya mengambil karena teman-temannya, Bu, teman-teman saya itu ada kuliah di sana, ada ikut di sana. Terus dia ngelapor sama Bapak Ibu. Pak, kami mau ikut seperti teman saya di sebelah, di perguruan tinggi sebelah, walaupun sama-sama PTKI. Kok mereka ada kegiatan itu, kami tidak. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menyiapkannya, standarnya, kemudian bentuk kegiatannya, maka kita sudah menzolimi mahasiswa, karena itu haknya. Kewajiban kita menyediakan rumahnya. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita mewujudkan transparansi kepada masyarakat, stakeholder, bahwa penyelenggara MPKM Tridrama itu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi kita melibatkan juga Bapak Ibu, melibatkan semua stakeholder yang menjadi dari 9 program yang kita tawarkan itu menjadi bagian dari MPKM. Nah, kemudian bagaimana kita melibatkan semua lembaga unit. Jadi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena nanti kita evaluasinya adalah yang sudah kami jalankan nih Bapak Ibu, eh, pelaporan Bapak Ibu. Pelaporan ke PDDikti itu tidak bisa 4 SKS. Nah, itu kendala juga. Jadi harus melibatkan pusat pangkalan data atau kalau di sini namanya Pusti PD. Mungkin kan di sana saya nggak tahu apa Pusti Panda atau TIK nggak tahu. TIPD sama TIPD. PIPD. Jadi semua bagian dari lembaga universitas itu menjadi satu kesatuan yang disusun oleh SK Rektor harusnya. Jadi membuat siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan MBKM. Kalau di LPM berarti ada Kapus yang bertanggung jawab terhadap kegiatan program kegiatan MBKM. Jadi 9 program itu minimal ada PIC-nya Bapak Ibu. Jadi melibatkan semua elemen unitnya. Yang keempat, bagaimana menguatkan sistem pelaksanaan MBKM itu fokus menghasilkan lulusan yang kompeten dan berpengalaman. Ini sesuai dengan SKKNI Bapak Ibu. Jadi memang kegalauan Bu Rektor itu sama dengan kegalauan Bu Rektornya Win Padang, Kerinci, Jambi. Saya sampaikan seperti ini, sebenarnya di pesantren sudah ada MBKM sebenarnya. Tapi modelnya tidak dibakukan. Kita saja yang baru tergagap dengan program ini. Jadi tidak ada kita menghilangkan profil lulusan satupun. Tapi bagaimana kita memberikan penguatan kepada profil tambahan. Sehingga lulusan kita itu betul-betul punya kompeten, punya pengalaman lain di luar ranah ilmunya. Makanya saya beberapa kali saya lihat desain kurikulum atau profil lulusan dari beberapa teman-teman prodi yang saya kunjungi itu hampir semuanya berarti ya rata-rata Bapak Ibu. Itu di bawahnya itu ada profilnya menjadi entrepreneurship atau wirausaha muda. Nah, itu selalu banyak ada seperti itu kata-katanya. Menciptakan alumni sebagai tenaga entrepreneur atau edupreneur atau wirausaha muda dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya di kurikulumnya tidak ada. Subjek maternya itu tidak ada, Bapak Ibu. Hanya 2 SKS mata kuliah kewirausahaan. Berarti itu jual kucing dalam karung. Nah, ini yang terjadi bagaimana penguatan sistem BKM ini kalau kita laksanakan sesuai dengan kurikulum OB kita, berarti kita menunjang lulusan kita itu yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya karena memberikan pengalaman lain di luar bidang ilmunya. Jadi tidak mesti sama. Jadi kalau kita anggaplah satu semester itu adalah 20 SKS, maka selama 1 tahun itu setara dengan D1, Bapak Ibu. Jadi SKKNI sudah mengatur seperti itu. Nah, apa strategi yang kita lakukan? Kami tim selalu berdiskusi, kira-kira apa yang kita siapkan. Memang agak kendala itu adalah bagaimana kita di interim, Bapak Ibu. Memobilisasi sumber daya internal kita. Itu yang nggak susah. Menyamakan persepsi dosen, menyamakan persepsi eh, prodi terhadap kurikulum yang kita buat, kemudian program yang akan kita Ya jalankan. enggak lah. Ya. Kemudian bagaimana kita melakukan mobilisasi sumber daya itu terhadap eksternal yang dimiliki. Jadi bagaimana kita sudah bisa menetapkan tahap demi tahap untuk peningkatan mutu MBKM ini di bidang pendidikan tinggi. Jadi 8 program, 9 program itu sudah kita petakan. Sudah kita petakan. Nah, yang kedua, yang kita lakukan memperbanyak sosialisasi dan pelatihan Bapak Ibu. Ini yang juga kami lakukan di tim 7. Kita sosialisasi, kita memberikan pemahaman, kemudian kita selalu bertanya,
melakukan pelatihan secara terstruktur Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana kita memberikan pencerahan kepada dosen pengampu, dosen pembimbing di lapangan kalau dia mengikuti 7 dari kegiatan MBKM yang lain. Karena yang baru berjalan ini kan YN Metro baru satu kegiatan yang kita sama-sama nih mengikuti satu program namanya Permata di platform Merpati. Jadi platformnya Merpati, programnya Permata, Pertukaran Mahasiswa Tanah Air. Nah, sosialisasi program kepada seluruh stakeholder juga menjadi penting. Kenapa demikian? Karena melibatkan WD3. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi MOU MOA-nya bukan hanya sebatas kertas, tapi bagaimana implementasinya itu kita butuhkan untuk eh, tidak saja kepada pemerintah, tapi di luar pemerintah atau dunia usaha lah sifatnya. Kemudian kita melakukan silos SPMI. Nah, ini tugas Pak Buyung dan teman-teman. Kalau ini bukan ranah saya ini. Tapi tidak-tidaknya kita melakukan sistem penjaminan mutu internal kita untuk melihat seberapa jauh mahasiswa kita terlibat, seberapa jauh dosen kita dipercaya, SDM kita dipercaya untuk mengampu, dipilih oleh orang, kemudian seberapa jauh kue yang kita jual itu laku di pasaran, Bapak Ibu. Jadi saya mengistilahkan seperti itu. Karena evaluasi kami 3 tahun terakhir dari permata yang kita lakukan, yang secara daring ini ada beberapa dosen yang tidak diminati oleh mahasiswanya, tidak diminati oleh mahasiswa lain, sehingga ada yang kosong. Kemudian kekosongan itulah yang perlu kita sampaikan kepada prodi. Kita tidak bosan-bosan menyampaikan kepada prodi untuk mensosialisasikan program ini kepada semua mahasiswa. Jadi kalau tidak disosialisasikan, kata Pak Sofian tadi, ya tidak akan pernah berhasil. Dan itu kita lakukan secara kontinu, Bapak Ibu, kepada mahasiswa. Jadi memang tidak kita sembunyi-sembunyikan. Tapi dengan syarat yang tadi, Pak, yang pertama tadi saya jelaskan, kita sudah siap dulu dengan kurikulumnya, sehingga tidak tergagap lagi, tidak abu-abu. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Bagaimana kita menjembatani keduanya itu supaya memberikan kue baru pada mahasiswa yang baru. Nah, setidak-tidaknya ada 5 prinsip di dalam Pendis itu tawarannya, Bapak Ibu. Pertama, berorientasi pada peningkatan kompetensi. Berarti ini profil lulusannya yang menjadi penting. Jadi kalau kalau boleh saya menyarankan, kita contoh saja IPB, UGM, atau UNPAD, atau ITB lah ya. Jadi kalau untuk meningkatkan minat bakat profil lulusannya, ya yang utamanya apa? Nah, yang utamanya itu kita siasati, kita siasati. Kenapa? Karena memang profil lulusan itu tergantung bagaimana asosiasi menerjemahkannya, supaya mahasiswa kita bisa mengikuti program MBKM. Kalaupun tidak ikut MBKM, berarti kita pakai profil lulusan utama dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada mengganggu eh, kurikulum yang sudah dibuat. Nah, yang kedua, bagaimana MBKM itu berorientasi pada proses dan output. Nah, ini kita lakukan bagaimana proses yang berjalan, itu kita monitoring bersama antara dosen, prodi, mahasiswa, dan outputnya jelas, Bapak Ibu. Kita kalau yang permata, itu selalu ada 2 mekanisme yang kita lakukan. Yang pertama adalah nilai mahasiswa, yang kedua sertifikat mahasiswa dan dosen. Nah, kalau sifatnya adalah outcome mata kuliah, biasanya kita menghasilkan karya tulis. Kemudian mengutamakan pada keputusan pengguna lulusan. Nah, ini biasanya kita kalau yang magang, Bapak Ibu, yang magang yang sudah kami lakukan selama 3 tahun ini bersama teman-teman Saintek se-Indonesia, kita saling ajak, Bapak Ibu. Kita saling ajak. Jadi ada 2 mekanisme yang kita lakukan, magang. Karena kepuasan pengguna, Bapak Ibu, ada 2 mekanisme yang kita lakukan. Pertama adalah magang berbayar, yang kedua magang tidak berbayar, Bapak Ibu. Kalau magang berbayar itu artinya mahasiswa kita ikutkan, mereka dibayar sesuai gaji UMR-nya, kemudian secara penuh nilainya kita minta dari tempat dia magang. Jadi memang tidak kuliah. Nah, kalau yang mereka magang berbayar, artinya beberapa tempat magang itu menyediakan course, kurikulum yang mereka tawarkan, kalau cocok atau mahasiswa setuju, pingin dia konsultasi PA-nya boleh ikut. Nanti yang keluar adalah sertifikat keahlian. Nah, seperti itu yang kita lakukan selama ini. Kemudian
fleksibel terhadap metode yang beragam. Nah, ini tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu prodinya sudah eksis dengan kurikulum yang dibuat berbasis OB tersebut, maka dia akan sifatnya fleksibel pada saat mengikuti MBKM dengan metode yang beragam tadi. Silakan. Mau bentuk belajarnya riset, mau bentuk belajarnya proyek independen, mau proyek kemanusiaan, mau KKN tematik dan seterusnya. Dengan kata lain, dia tidak akan mengganggu aktivitas profil lulusan utamanya. Kemarin saya tidak dengar seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman Muhammadiyah Jakarta. Ya. Yang ingin saya sampaikan mungkin Ibu Elpa nanti Ibu Elpa ada ya, apakah seperti itu nanti yang disusun di appendix. Uh, untuk fleksibel ini, Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan kepada teman-teman yang lain, di saat menyusun kurikulum OB kalau sudah tersusun, yang ingin mengikuti program MBKM, maka semua profil lulusan mata kuliah inti prodi itu harus sudah selesaikan dari semester 1 sampai semester 5, Bapak Ibu. Jadi ada komposisi 80-60 itu. 80 60 artinya 84 itu Bapak selesaikan, Bapak Ibu selesaikan untuk profil utama prodinya dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian 5, 6, 7 maka itu kegiatan MBKM. Nah, kalau sudah bisa disusun seperti ini, berarti maka eh, mahasiswa yang ikut tidak akan mengalami kendala di dalam proses pembelajarannya di dalam kurikulum yang sudah Bapak Ibu buat. Yang kedua, prinsipnya adalah terukur. Jadi kita bisa mengukur baik itu parameter standarnya jelas, kemudian sistematis karena kita punya sistem yang berjalan, dan kontinuitas karena programnya selalu berkelanjutan. Jadi saya kemarin kata Pak Dirjen, kalaupun Nadiem Makarim berhenti katanya, kalau ini sudah diterapkan, orang berjalan, ini akan tetap dilanjutkan. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, kalau kita mau sama dengan mereka, maka kita harus berlari cepat. Maka memang harus apa namanya kita mengejar itu tidak hanya sebatas kejaran, tapi kita membuat program. Nah, apa yang kami lakukan Bapak Ibu? Alhamdulillah, walaupun tidak banyak pesertanya dan tidak apa nama itu tidak melibatkan banyak peserta, setidak-tidaknya program kita sudah bisa dibiayai oleh negara, Bapak Ibu. Sudah bisa dibiayai oleh Kementerian Agama. Ada 5 program dari 9 program yang kita buat, yang kita rancang di sistem, itu 5 yang kita usulkan dalam bentuk skema LPDP, Bapak. Skema BIB. Tapi yang baru berjalan baru satu, MOSMA kemarin, Bapak. MOSMA kemarin yang ke luar negeri. Yang dalam negeri, insya Allah bulan November, Desember itu kata Pak Fakih kemarin akan kita seleksi untuk permata tanah air di dalam negeri. Jadi skema tetap skema beasiswa, kemudian TOR yang kita lakukan juga, pendanaan yang kita lakukan juga adalah penelitian, kemudian KKN tematik, kemudian wirausaha. Jadi ada 3 program yang kita usulkan pendanaannya melalui skema skema Kementerian Agama. Jadi betul-betul mengutamakan kepuasan pengguna lulusan kita dengan mengukur output dari lulusan kita. Jadi 5 mudah-mudahan saja diakomodir oleh 5 melakukan monitoring atas laporan permata, Bapak. Jadi secara tidak langsung kita bisa komunikasi jarak jauh karena ini semuanya full daring, Bapak, kecuali di Jawa. Jadi kalau kita beri reward, maka reward terbanyak itu adalah UIN Banten sama Tulungagung. Itu pecah rekor jumlah peserta terbanyak, kemudian jumlah kegiatan apa namanya itu tawar yang terbanyak. Nah, mereka datang ke tempat kampus yang dituju. Jadi betul-betul kuliah di tempat sit in di tempatnya. Itu Win Banteng ke Jakarta, ke Bandung dan seterusnya. Karena memang mereka dekat ya. Kalau kita kan jauh. Kemudian PT menerima menyampaikan laporan kemajuan. Ini dalam bentuk surat, kemudian dalam bentuk nilai, kemudian laporan akhirnya tertulis. Nanti saya
lihat kan contohnya Bapak Ibu yang sudah kami buat, yang sudah kami laporkan selama ini. Kemudian diakses dan pengirim ke direktorat melalui Dikti itu pasti apa tadi TIPD ya. Kalau kami ini TIPD. Jadi pusat pengolahan datanya akan melaporkan kegiatan MBKM kita melalui laporan SIMA atau laporan PD Dikti. Nah, kalau cuma 4 SKS itu belum diakui oleh PD Dikti laporan kita. Jadi dia laporan kita diterima itu kalau sudah 20 SKS. Nah, kalau belum gimana? Apakah kita lapor klaim ya Bapak laporan saja, tapi nanti apakah itu nanti diterima tergantung PUSPTD-nya yang melaporkan. Dia akan melapor sudah terlapor atau belum seperti itu. Nah, cakup lapornya sama, Pak. Dahuluan daftar penerima, jumlah mahasiswa yang kita terima dan dikirim, kemudian mata kuliah. Tinggal kita sepakati nanti mereka juga kirim laporan, kita juga kirim laporan. Supaya kita bisa melihat bukti-bukti kalau ada keuangan, tapi selama nanti keuangan kita nol rupiah. Jadi memang kita CK-CK-nya dulu berdasarkan apa nama itu dekan fakultas. Nah, tapi sekarang sudah tidak lagi karena sudah kita dibiayai oleh kementerian. Nah, karena ini sifatnya daring, berarti kita masih gratis. Karena ada MOU antar apa namanya itu PTKI ditandatangani oleh para WR1 di Purwokerto pada waktu itu untuk implementasi MBKM semuanya nanti diatur secara gratis. Saya nggak tahu seperti apa mekanismenya. Ini belum belum banyak yang disosialisasikan MOU PTKI se-Indonesia itu di Purwokerto itu. Tapi setidaknya kami masih punya salinan waktu itu, sehingga ada beberapa keberatan dari teman-teman yang sifatnya praktikum, Bapak Ibu. Kalau yang teori sih tidak jadi masalah. Nah, jadi laporan masukkan, kemudian kegiatannya, apa modul Nusantaranya juga seperti itu, kemudian kita masuk perbaikan di Permata, tapi nanti sifatnya masih manual pada waktu itu. Karena Permata waktu itu eh, sistemnya belum dibangun seperti sekarang. Nanti kita cek yang di Merpati Bapak Ibu. Nah, evaluasi program yang kita lakukan Permata dilakukan dengan, selama proses berlangsung itu kita evaluasi Bapak Ibu. Kita selalu bertanya tim 7 akan komunikasi dengan prodi, dengan WD satunya, dengan koordinator MBKM yang ada di universitasnya. Kalau sekarang sudah banyak ada amin universitas, ada amin fakultas, ada amin prodi. Jadi hampir banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Itu bentuk, tetapi kami bisa melihat di sistem saja Bapak Ibu. Siapa yang sudah berjalan, siapa yang belum, itu bisa kita tengok di program. Jadi evaluasi Permata berlangsung pada program berlangsung. Kemudian tim program Permata akan menggunakan informasi tentang mahasiswa perguruan pengirim dan laporan penerima itu. Nah, kayak kemarin ada yang belum di-approve, ada yang belum dimasuk, sehingga karena sistemnya masih baru, belum familiar dengan Bapak Ibu yang baru bergabung, sehingga dengan PA belum sosialisasi. Kalau dulu kita karena dulu masih terbatas saintek saja kita cepat. Ini seluruh Indonesia, seluruh prodi. Jadi teman-teman prodinya juga masih belum evaluasi, belum sosialisasi begitu banyak pada teman-teman dosen. Sehingga menjadi kelabakan, ada yang PA-nya belum approve, ada yang PT penerimanya belum approve, ada yang mirip segala macam seperti itu. Jadi memang tantangan kita awal tuh memang adalah sosialisasi awal tentang program ini. Karena memang program ini baru 25 Agustus di launching dan ini sudah kita running. Artinya bagaimana ini sudah jalan. Walaupun pemerintah sudah jalan di awal, Bapak Ibu. Sudah jalan di awal. Nah, setelah pemerintah dan apa yang kita lakukan kembali, maka PT pengirim, PT penerima, mahasiswa peserta ini dapat memberikan evaluasi terkait program. Biasanya kita kasih Google Form, Bapak Ibu. Kita kasih Google Form, penilaian, dosennya mengajar, samalah seperti Monep proses belajar atau GPMP yang Bapak Ibu lakukan di prodi atau di universitas. Sama seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan di Permata atau di Merpati awal-awal kita memulainya. Nah, contoh Bapak Ibu mengenai Permata yang kita lakukan dengan sistem e-learning kalau di kami, kita akan lihat pertemuan tentang siapa yang sudah mulai, berapa jumlah yang join, kemudian ini bentuk laporannya, laporan akhir yang sudah kita lakukan, kemudian nanti masing-masing akan melaporkan. Ini data peserta hadir, dari kebetulan contoh ada prodi biologi Bapak Ibu karena itu yang bisa saya pantau karena dekat dengan saya teman-teman yang mengajar siapa yang mengajar kemudian eh, termasuk nilai dan semua materi yang ada di Permata. Jadi saya dalam satu bentuk satu laporan bundel laporan akhirnya dalam kegiatan proses pembelajaran.
Jadi monitoringnya jalan, evaluasi juga jalan. Nah, kita lakukan dengan monitoring permata dengan sistem e-learning. Kalau di tempat Bapak Ibu juga mungkin ada media platform yang lain, silakan saja. Nah, kalau kita nanti akan melihatnya di permata, ada format dosennya di sana, kemudian input nilainya juga di sana semua. Nah, bagaimana kalau magang yang kami lakukan? Nah, kebetulan kita sudah kerjasama dengan teman-teman yang lain, itu sudah beberapa kali bersama-sama Bapak Ibu ada beberapa proyek, ada proyek riset, ada proyek independen yang kita lakukan bersama dengan beberapa perguruan tinggi, kemudian dunia usaha. Kita membantu aktivitas mahasiswa melalui pembimbing lapangan. Jadi kita memberikan kepercayaan penuh kepada dosen pembimbing lapangan yang ada di tempat magang di tempat kita. Kemudian kita melakukan supervisi ke lapangan, kemudian secara berkala, biasanya kelompok yang kita lakukan dengan meeting Zoom saja, kalau tempatnya jauh, kemudian kita tidak pernah mengintervensi mahasiswanya bahwa kamu melakukan ini. Kita percayakan penuh ke tempat dia magang. Kemudian kalaupun ada, maka baru kita minta apa kira-kira masalah yang terjadi di sana dan apa yang mereka lakukan. Nah, di tempat institusi magang kita juga memantau kehadiran mahasiswa. Bagaimana melibatkan siswa, kemudian kita meminta kepada tempat mahasiswa itu, biasanya mereka kalau yang berbayar Bapak Ibu agak pelit. Karena mereka menganggap itu karyawan mereka gitu ya. Nah, jadi ada yang tidak berbayar, ya bisa kan itu magang seperti biasa. Yang memberikan bimbingan teknis berkaitan dengan pencapaian magang, memberikan penilaian, memberikan asupan penyempurnaan tengah penyelenggaraan magang dengan kurikulum pendidikan yang ada kita. Jadi misalnya kayak kalau kita di BSN, Bapak Ibu, di BSN, di PT Pusri, kemudian di tempat lain, di BRIN, itu biasanya mereka sudah punya kurikulum dan punya mereka format penilaian sendiri. Sehingga semuanya mudah bagi kita untuk mengkonversi dan menyetarakan apa yang sudah dibuat oleh mereka. Jadi betul-betul punya standar. Nah, standar itu ditetapkan oleh LPM masing-masing, prodi masing-masing berdasarkan standar nasional pendidikan. Kemudian bagaimana membuat SKS penyerap nilainya yang kita lakukan sama Bapak Ibu. Kemarin saya tidak terlalu mendengar banyak, tapi karena implementasinya itu adalah program kegiatan. Yang kendala itu biasanya Bapak Ibu, biasanya di sini nih. Kendala kita semua menerjemahkan ini. Nanti Bu Eva mungkin bisa bantu saya. Dari monep yang kita lakukan Bapak Ibu, tidak semua SKS itu terpenuhi. Itu evaluasi kita pertama dari tahun 2020. Kalau kita tetapkan 20 SKS, maka ada beberapa prodi itu kehilangan mata kuliah intinya. Mengapa? Karena mereka memang belum menyusun mata kuliah intinya itu sudah selesai pada semester kelima. Jadi dari yang kita lakukan berarti hanya mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh beberapa prodi, beberapa perguruan tinggi terhadap mahasiswa. Sehingga mahasiswa juga memilih kadang-kadang yang menyesuaikan dengan prodinya, kadang-kadang yang tidak menyesuaikan prodinya. Nah, bentuk-bentuk ini yang kadang-kadang kita masih kendala di program Permata ini, Bapak Ibu. Tidak seperti tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah yang memang paket, kalau kemarin luring paket, daring paket, luring pun paket, Bapak Ibu. Nah, kita sudah memulainya. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang jadi pembiayaan skema BIB tadi, skema beasiswa, kita akan memulai